Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 6. Di episode kali ini kita akan berbagi refleksi hasil pembelajaran kita di agenda 1 terkait wawasan kebangsaan, bela negara, isu-isu kontemporer yang nanti akan kami kaitkan dengan satu pertanyaan penting. Apa yang bisa kami lakukan untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat bersama saya, Atika Fatimah, dan teman-teman saya. Saya Bagus Setiawan. Saya Aurelia Mufti Hatur Rahmah. Saya Belia Widya Sari Putri. Saya Batara Ismail Raja Guguk. Ya, baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang kontribusi kita, apa yang akan kita lakukan untuk PU menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya saya ingin tanya teman-teman dulu nih, eh, apakah ada momen yang membuat teman-teman sadar kalau menjadi CPNS di PU itu kita bukan hanya soal kerja, tapi juga bagian dari wujud bela negara kita. Soalnya kalau dari saya pribadi sendiri, eh, pada penugasan pertama di unit kerja itu eh, setelah seminggu itu sudah langsung ditugaskan untuk dinas luar di wilayah Indonesia Timur untuk mendampingi dan memantau progres sekolah rakyat. Dari situ dengan jadwal yang sangat padat sekali karena kita harus berkali-kali penerbangan berpindah-pindah tempat, wal badan kita sudah capek dan lelah, kita kerja dari pagi sampai malam, tapi em, yang saya lihat tuh semua masih semangat kerja demi mencapai target selesainya sekolah rakyat ini. Nah, dari situ saya sadar nih bahwa ternyata kerja di PU itu kita betul-betul bekerja demi kesejahteraan masyarakat luas dan tentunya kita bekerja untuk negara yang eh, berdampak gitu kerjanya. Kalau dari Mbak Belia sendiri ada cerita lain nggak sih yang buat Mbak Belia sadar? Iya Mbak, aku ada sedikit cerita sih. Jadi kebetulan kan aku kan bertugasnya sekarang di Sulawesi ya. Terus aku punya pengalaman. Jadi itu waktu itu kita mau pergi ke suatu desa namanya Desa Puwehuko. Nah, waktu perjalanan ke arah sana itu saya melihatnya kondisi jalan itu sangat-sangat berbeda sekali dengan yang saya alami waktu saya itu tinggal di Pulau Jawa. Karena kebetulan kan saya tumbuh dan besar di Pulau Jawa kan. Terus pada saat saya sampai di lokasi proyek pembangunan itu, kebetulan di sana itu sedang membangun proyek sumur air tanah. Nah, saya melihat antusiasme warga sekitar pada saat proyek itu berlangsung. Nah, di situ saya melihat mereka sangat senang sekali karena dengan adanya proyek itu kebutuhan air mereka itu terpenuhi gitu. Nah, saya merasa sebagai ASN kan kemarin eh, kita udah belajar beberapa perilaku tentang kayak bela negara Oh, gitu kan. cantik. Nah, saya merasa itu Dari bela lagi dengerin negara ya. kita itu eh, salah satu cerminannya itu adalah kontribusi kita dalam membangun infrastruktur gitu sih. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami baru-baru ini gitu. Mungkin dari teman-teman adakah pengalaman lain atau cerita yang mau diceritain? Eh, Kalau aku sih sebenarnya nggak ada pengalaman sih, cuma lebih ke setelah kan awalnya aku pikir bela negara, cinta tanah air itu cuma dilakukan oleh TNI dengan angkat senjata, tapi setelah kerja apalagi ikut Latsar, saya baru tahu ternyata eh, aksi bela negara itu bukan hanya di medan perang, tapi juga dengan cara mencintai pekerjaan kita, misalnya disiplin, eh, bersungguh-sungguh dalam bekerja, hadir tepat waktu, ikut upacara bendera, eh, tidak menggunakan fasilitas kantor, tidak menyalahgunakan fasilitas kantor, dan juga
eh, terus meningkatkan kompetensi diri untuk menjadikan kementerian kita, menjadikan bangsa dan negara untuk menjadi lebih baik. Salah satu pekerjaan saya itu kemarin sempat buat peta jabatan dan analis analis jabatan di mana saya harus mengetahui segala latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja setiap pegawai. Jadi di situ saya bisa tahu, oh ternyata dalam bekerja kita memiliki keberagaman suku budaya. Jadi kita harus saling menghargai sesama. Karena itu juga salah satu bentuk kita cinta tanah air, bela negara. Ya itu aja sih. Kalau Mas Bagus kira-kira ada nggak yang pengalamannya yang mau disampaikan? Kalau dari saya sendiri mungkin sih mau sedikit cerita ya. Awalnya itu saya jujur ini sebenarnya saya termasuk orang yang cukup tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar ya. Eh, karena memang terlalu fokus, mungkin karena cenderung sedikit introvert ya kalau istilahnya. Tapi itu juga mungkin ikut pembelaan lah bisa dibilang. Namun pas mulai masuk di tempat kerja saya itu di BJKW Makassar, nah di dalamnya itu kita mulai dikenalkan tentang berbagai macam kegiatan ya, kegiatan banyak kegiatan khususnya kan di BJKW Makassar itu bagian pembinaan masyarakat jasa konstruksi yang dimana kita betul-betul membina eh, seperti organisasi perangkat daerah di wilayah-wilayah di Sulawesi khususnya. Kita berikan pemahaman tentang apa itu jasa konstruksi. Kemudian pentingnya juga menggunakan sertifikat kompetensi dalam bekerja untuk kita bisa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tentunya. Nah, semakin semakin ke sini setelah belajar juga ikut di Latsar selama beberapa hari terakhir ini, eh, saya jadi lebih mulai mengerti bahwa ternyata kita tidak bisa abai terhadap situasi di sekitar kita. Karena kita belajar di wawasan kebangsaan sendiri itu di mana sejarah Indonesia, proses kemerdekaan Indonesia sendiri itu kan lahir dari pahlawan-pahlawan yang tidak abai terhadap negaranya. Mereka betul-betul peka terhadap kondisi negaranya dan kalau pahlawan kita tidak memiliki sifat seperti yang saya ceritakan tadi, yang abai terhadap sekitar, pasti kita tidak akan merasakan kemerdekaan saat ini ya. Mungkin itu saja yang bisa pengalaman yang saya dapat sejauh ini. Kalau dari Mas Batara sendiri gimana? Apakah ada pengalaman yang lebih unik lagi? Kalau saya dibilang unik sih mungkin enggak ya, Mas. Tapi mungkin pengalaman dari yang hal-hal sederhana sebenarnya. Kan kita apa namanya masuk ini sebagai CPNS kan diberikan pelatihan ya tentang dasar negara, tentang wawasan kebangsaan. Nah, saya sebetulnya setelah menerima materi saya mencoba melihat kembali lah apa eh, apa yang saya lakukan gitu, apa motivasi saya sebagai ASN, terus apa yang akan saya lakukan kan. Nah, cuma mungkin hal sederhana yang kebetulan pengalaman saya sebelum diterima sebagai CPNS di Kementerian PU, saya sebelumnya kan bekerja di pemerintahan juga, di kementerian juga, di salah satu kementerian. Kemudian eh, hal sederhana yang sebenarnya yang saya dapat tentang nilai dasar bela negara kan kita harus punya apa ya, pengabdian ya, pengabdian kepada negara karena kita sebagai ASN. Artinya juga kita bertanggung jawab terhadap amanah kita kan. Nah, sementara eh, hal kecil mungkin yang saya sadar yang pernah kurang dari saya adalah saya mau memanfaatkan, mungkin saya lagi mau bikin surat tugas atau bikin surat undangan, sederhananya saya ngeprint, misalnya saya ngeprint tidak efektif, jadi kayak eh, mungkin berlebih atau salah-salah dikit akhirnya ngeprint lagi, itu kan artinya tidak Boros kertas ya? boros kertas, tidak efisien menggunakan
barang milik negara kan bisa dibilang kayak gitu ya. Dari hal-hal sederhana kayak gitu, jadi saya berpikir kembali bahwa oh berarti kalau misalnya kita sebagai wujud pengabdian kita juga kita harus apa ya lebih bertanggung jawab lah dalam menggunakan menggunakan apa yang sudah diamanahkan kepada kita gitu, termasuk mungkin kendaraan kantor ya hal-hal lain lah ya, yang yang diberikan kepada kita. Kemudian juga terkait nasionalisme, eh, saya mereview kembali gitu, ternyata nasionalisme nggak sesederhana itu ya. Jadi kayak bukan hanya sekedar pikiran tapi dilakukan juga melalui tindakan-tindakan kan. Contohnya ya kayak kita kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seputar nasionalisme, perayaan eh, 17 Agustus, perayaan Hari Pahlawan itu kan sebenarnya bukan formalitas kan, tapi sebenarnya itu menanamkan menanamkan nilai-nilainya kepada kita. Nah, saya dulu ya menganggap remeh lah kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi kayak dengan pelatihan yang baru-baru ini dilakukan oleh Cep kepada kita, ya saya mereview kembali lah pengalaman-pengalaman dan apa ya cara berpikir saya gitu, Mbak, Mas. Ya, Wah, menarik, menarik sekali ya cerita dan pengalaman teman-teman semua ini. Dan tentunya memang kita punya cerita masing-masing ya yang unik. Dan pada akhirnya kita di akhir kita sudah menyadari gitu bahwa tujuan kita bekerja bahwa kita bekerja ini adalah bagian dari bela negara juga. betul, Mbak. Ya, iya. Eh, nah, tapi kan namanya juga dunia kerja ya, pasti ada eh, tantangan yang akan selalu dihadapi gitu. Apalagi kita di Kementerian PUB-nya akan selalu berhadapan dengan berbagai eh, tantangan-tantangan lah ke depan gitu. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih kira-kira tantangan terbesar di lingkungan kerja kita saat ini dan kira-kira bagaimana kita bisa berperan? Sebagai contoh mungkin kalau dari saya karena sebelumnya sebelum menjadi CPNS itu saya eh, kerjanya di sektor private di mana yang kerja itu selalu mengejar profit gitu. Namun setelah jadi CPNS ini ternyata saya baru menyadari ternyata nilai-nilai bela negara ini bukan hanya sekedar materi dalam dasar saja sih, tapi memang betul-betul perlu diresapi. Soalnya kita bekerja harus dengan sungguh-sungguh dan niat untuk memajukan bangsa dan negara bersama-sama. Dan satu hal juga yang jadi highlight sih kenapa uh, di Perwin sangat menjunjung tinggi integritas, karena menurut saya eh, memang seperti itu dan sedekat itu tantangan ini di dunia kerja kita. Jadi tentunya kita harus aware akan hal itu dan juga bisa mencegah mungkin potensi-potensi yang akan merugikan diri selain diri kita sendiri, pasti juga merugikan negara. Nah, kalau dari teman-teman ada ini mau sharing tantangan lainnya nggak di tempat kerja teman-teman? Mungkin aku boleh cerita dikit ya. Kalau dari aku sih, aku tinjaunya tadi dari pembangunan infrastruktur ya, karena kan kebetulan kayak tugasku kan di situ kan. Nah, kalau dilihat dari pengalamanku tadi tuh kayak tantangannya itu mungkin keterlibatan kita sebagai ASN aktifnya di proyek itu tuh seperti apa gitu. Karena kan ini di proyek infrastruktur ini kan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai kita lalai gitu sebagai ASN. Kita harus bertanggung jawab gitu. Terus yang kedua lebih kayak meningkatkan kesadaran publik. Kayak tadi kan saya kan cerita antusiasme warga dalam pelaksanaan proyek pembangunan sumur. Itu tuh kadang orang mikirnya itu hal yang sepele sumur, tapi di situ kan banyak hajat orang kan ya, kebutuhan air gitu. Terus sama ini sih, karena kan kebetulan di Sultra ini kan luas ya, kemungkinan besar itu proyeknya itu di tempat-tempat yang jauh. Jadi mungkin tantangannya lebih ke monitoring proyek di tempat yang jauh tuh seperti apa gitu.
supaya lebih adaptifnya itu seperti apa gitu. Itu sih kalau tantangan yang aku rasain. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pengalaman lain terkait tantangan ini. Kalau aku sebenarnya bukan tantangan dalam bekerja sih, tapi tantangan dalam eh, salah satu isu-isu kontemporer. Seperti kan saat ini banyak informasi yang menyesatkan, hoax. Jadi sebenarnya kita sebagai ASN harus berusaha untuk menaati kode etik dan netral, apalagi di era gempuran permasalahan politik, korupsi, dan berbagai hate speech atau hujatan dilayangkan kepada presiden, wapres, atau apapun hal yang mengkritisi pemerintah yang dapat menjadi pemecah bangsa. Walaupun sebenarnya sebelum ASN saya sebenarnya kurang tertarik sih sama politik, tapi saat ini tugas kita sebagai ASN kita harus menghindari agar tidak menjadi salah satu buzzer pemecah bangsa. Kita harus menjaga nama baik Kementerian PU dan menjaga stabilitas bangsa dan negara. Kayaknya itu aja sih tantangannya. Setuju Mbak Aurelia. Kalau Mas Bagus, ada nggak? Kalau saya mungkin melanjutkan dari ceritanya teman-teman kan kita di Kementerian PU ini pastinya akan gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur ya, khususnya nanti juga pembangunan untuk mendukung program sekolah rakyat atau program pangan dari presidennya. Di situ kan kita tentunya membutuhkan nantinya banyak tenaga kerja konstruksi ya. Dan di dalam aturan kan pasti kita membutuhkan tenaga rekonstruksi yang berkompeten, yang dimana untuk membuktikan kompetensi dari TKK tersebut tentunya pasti membutuhkan sebuah sertifikat. Nah, tantangan di BJKW sendiri itu pastinya harus mempersiapkan tenaga kerja konstruksi yang lebih berkompeten melalui pelatihan-pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi. Eh, di BJKW sendiri kan memegang seluruh Sulawesi ya. Makanya di situ tantangan utamanya. Kemudian eh, juga melakukan pembinaan setelah itu eh, di melakukan pembinaan di wilayah Sulawesi, pembinaan terhadap penyelenggara konstruksi, masyarakat jasa konstruksi seperti OPD atau perangkat desa, organisasi perangkat desa, kemudian ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, dan juga ke masyarakat pada umumnya. Nah, ya di situ tantangan utamanya sih untuk di kantor kantor saya sendiri. Eh, Mungkin itu saja kayaknya ya kalau tantangan utamanya yang bisa saya lihat sejauh ini ya. Atau nanti kalau ke depannya bagaimana mungkin bisa jadi pasti ada perubahan-perubahan yang lebih lagi. Kalau dari Mas Batara Ya, gimana? Ya, kalau saya dari saya tantangannya kebetulan karena kita baru masuk ya, jadi kayak di di CPNS PU jadi kayak belum belum terlalu kelihatan lah tantangannya akan seperti apa. Tapi mungkin eh, apa ya? Saya dari definisi bela negara yang saya pahami, saya mau mau sharing ke teman-teman nih. Apa namanya? Ada beberapa apa ya? Langkah ke depan yang saya pikirkan untuk aksi bela negara nih, teman-teman. Nah, dari yang saya ceritakan tadi kan yang pertama saya coba ceritakan soal pemahaman pemahaman saya dan refleksi saya tentang materi yang kita dapat nih. Yang pertama mungkin eh, yang saya pikirkan bahwa kita harus betul-betul menjaga amanah apa yang diberikan negara kepada kita, tidak tidak boleh boros, tidak boleh menyalahgunakan fasilitas negara seperti penggunaan ATK dan kendaraan kantor, kemudian mengikuti kegiatan nasionalisme di lingkungan kerja kita. Kemudian yang paling utama dari yang saya dengar juga dari teman-teman tantangan yang dihadapi bahwa
penting untuk kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita untuk mengikuti untuk membekali diri sungguh-sungguh sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mengatasi masalah ya, memecahkan masalah yang ada di tempat kita masing-masing untuk berpikir kritis tentunya seperti yang sudah kita pelajari juga eh, kemarin. Kemudian dari yang saya lihat dari nilai-nilai bela negara yang paling penting juga adalah menghargai perbedaan yang nggak boleh untuk melihat latar belakangnya dari mana, orangnya siapa, kayak gitu. Bedakan mungkin profesional dan rekan kerja ya, mungkin itu perlu kita bedakan. Kemudian yang pasti kita harus tetap menunjukkan pelayanan pelayanan prima, memberikan pelayanan prima sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara seperti itu. Mungkin dari teman-teman deh, saya coba tanya deh, kira-kira ada nggak sih aksi Hmm, bela bela negara yang mau dilakukan ke depan setelah pembelajaran kita kemarin. iya, iya, Mas. Dari Mbak Tika dulu deh. Iya sih, sebenarnya, ya, sebenarnya kalau untuk rencana aksi bela negara untuk saat ini, menurut saya, kita sebagai CPNS tuh punya peran yang paling dekat dan paling bisa diterapkan itu, menurut saya adalah dengan memanfaatkan teknologi dan media kali ya untuk mengedukasi. Kita jadi kayak garda terdepan nih. Itu untuk mengedukasi masyarakat terkait kebijakan-kebijakan eh, apa yang PU lakukan, lalu kayak em, eh, apa saja yang kita kerjakan nih untuk masyarakat, untuk negara, dan lain-lain. Karena edukasi itu sebenarnya langkah awal eh, agar salah satu langkah juga untuk menjaga keutuhan bangsa gitu. Nah, selain itu, mungkin kalau dari diri sendiri itu kita bisa bekerja, mungkin dari diri sendiri aja bekerja dengan sungguh-sungguh, terus memiliki semangat untuk terus belajar, serta adaptif terhadap perubahan dunia yang dinamis ini ya. Eh, yang tentunya nanti bisa mendukung cara bekerja kita yang lebih kreatif dan lebih tepat sasaran dalam menjawab tantangan global. Nah, semakin sering kita menyebarkan semangat positif ini, seperti yang kita pelajari baru-baru ini tentang uh, algoritma kebangsaan ya. Jadi menurut saya itu semakin sering kita menyebarkan semangat positif, maka kita bisa optimis sih bahwa negara Indonesia nanti bisa bersaing dan dipandang di mata global. So, uh, lewat peran kita sebagai generasi muda nih yang udah join di circle pemerintahan gitu. Dan mungkin untuk mengemas dari cerita teman-teman, lalu cerita teman-teman tentang pengalaman, lalu tentang tantangan. Jadi memang kita sebaiknya mulai dari sekarang sih untuk lebih meresapi nih nilai-nilai dari bela negara dan juga bisa mengimplementasikannya ke kehidupan sehari-hari kita. Bisa dilakukan mulai dari circle terkecil kita dulu seperti keluarga, kerabat terdekat, rekan kerja, dan lain-lain. Ya. Eh, iya, kalau masih ada lagi yang mau ditambah dari teman-teman atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita cukupkan saja podcast hari ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa untuk di diskusi-diskusi selanjutnya. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Salam, Tika. terima kasih Terima kasih teman-teman. teman-teman.